bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak mengharapkan semua dalam keadaan sehat ya. Ya, kita tidak lupa bersyukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Untuk itu, sebelum Bapak memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini Bapak akan melanjutkan tema 8 keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2 menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Muatan pelajaran pada hari ini yaitu bahasa Indonesia, matematika, PKN, dan SBDP. Ya, kita lihat bacaan di buku kita pada halaman 78. Semua bisa membuka bukunya ya. Bagi anak-anak kami yang kelas 2, biar kita belajar bersama. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Ya, Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Apa aja itu pola lantai? Atau arti pola lantai adalah letak atau posisi penari saat pertunjukan menari. Adapun jenis-jenis pola lantai tersebut adalah ini, yang pertama, pola lantai lurus ke samping atau disebut dia dengan horizontal. Ya, ini dia. Titik-titik ini menandakan letak atau posisi penari. Dia berbaris ke samping dan inilah dia gambarnya. Itulah yang pertama. Yang kedua, pola lantai lurus ke depan atau disebutkan dengan vertikal. Ini dia gambarnya dan ini dia jenis atau gambar dari yang ada orangnya. Pola lantai yang berikutnya yaitu pola lantai yang berbentuk V. Ya, yang berbentuk V. Ini dia bentuknya dan ini dia gambarnya. Berikutnya pola lantai berbentuk lingkaran. Kalau lingkaran namanya berarti dia bulat. Nah, inilah dia. Dan ini dia gambar orangnya. Dan yang berikutnya jenis pola lantai itu adalah serong ke kiri. Ya, serong ke kiri, ini dia gambarnya. Berikutnya pola lantai serong ke kanan. Ini dia gambarnya. Ya, ini ada video yang akan Bapak putarkan supaya menambah pengetahuan adik-adik di rumah. Bisa nanti dilihat videonya dengan bagus, kita ikuti dengan seksama dan kamu perhatikan pola lantai apa yang ada di dalam video tersebut.
Ya, tepuk tangan. Ya, ini ayo disuruh kita membaca pada buku paket halaman 81 sampai dengan halaman 82. Menjaga keselamatan dalam latihan tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Ya, jadi di sini perlu kita ketahui kalau kita sebelum melakukan kegiatan apapun kita harus membereskan dulu lokasi kita bermain, lokasi kita mau belajar supaya pada saat kita melakukan kegiatan tidak celaka. Kita lanjut. Ya, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat berita. Contohnya, ayah akan pergi ke Jakarta. Ini merupakan contoh kalimat berita dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Contohnya, Adi bangun pukul 07.00. Ya. Sekarang Bapak menugaskan kamu dari buku paket halaman 82 ya. Ya, coba kamu buat 5 kalimat yang penggunaan tanda titik pada kalimat tersebut dengan benar. Contohnya tadi sudah ada Bapak buat 2. Kalimat berita diakhiri dengan tanda titik, dan tanda titik juga digunakan untuk memisahkan waktu. Ya, pukul berapa Udin dan teman-temannya mulai latihan tari? Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari? Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Ya. Tentukan pukul berapa kegiatan berikut dimulai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Kalau kita lihat tadi si Udin dia mulai melakukan kegiatan tari pada pukul 14.00. Ya, selesainya di sini waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Berarti mereka mulai latihan pukul 14.00, selesai 16.00. Berapa lamakah Udin dan teman-teman latihan menari? Ya, kalau kita lihat dari jam, kita harus melihat pukul berapa tadi mulai. 14.00. 14.00 itu adalah pukul 2 siang atau pukul 2 sore. Selesai jam 16.00. Dari pukul 2 ke pukul 4 itu kalau kita hitung dia 2 langkah, berarti dia hitungannya 2 jam. Nah, kita lihat gambar berikut ini ada pada buku paket halaman
84 soal nomor 1. Karena yang diketahui jam selesai, berarti kita hitung mundur jamnya selama 2 jam untuk mengetahui mulainya kegiatan. Di sini yang diketahui jam selesai. Jam berapa dia dimulai? Kalau diketahui lamanya 2 jam. Kita lihat di sini. Selesainya pukul 10.00. Selesai latihan pukul 10.00. Ya. Lamanya kegiatan 2 jam. Pukul berapa dimulai? Maka cara pengerjaannya dengan cara seperti ini. Selesai dia pukul 10.00. Jam berapa dimulai? Maka kita harus hitung mundur dari jam selesai tadi. Dari pukul 10 kita hitung 2 langkah ke belakang, karena tadi selama waktu mengerjakan orang itu 2 jam kita hitung. Jadi mulai latihannya adalah pukul 8.00, atau dengan cara rumusnya seperti ini. Kita mau mencari jam berapa kegiatan itu dimulai. Untuk mencari kegiatan dimulai, rumusnya adalah jam berapa kegiatan selesai dikurang lamanya kegiatan. Seperti di gambar ini, waktu selesai pukul 10, lama kegiatan 2 jam, berarti 10 dikurang 2 jam jadinya 8. Maka kegiatan dimulai pukul 8.00. Ini contoh. Atau selama 2 jam tadi kegiatan itu berlangsung. Kalau kita rubah itu menjadi menit, bisa atau tidak anak-anak? Bisa. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu 1 jam itu berapa menit. Ayo, siapa yang ingat? Iya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau kegiatannya tadi selama 2 jam, maka lama kegiatan itu kalau kita rubah menjadi menit, hitungannya berapa menit jadinya? Ini caranya. 2 jam kali 60 menit. Ini Bapak sudah beritahukan cara mengalikannya. Hilangkan dulu nolnya ini, kalikan 2 dikali 6, 12. Baru nol yang kita simpan tadi, tambahkan ke belakang. Dia menjadi 120 menit. Kita lanjut. Tentukan pukul berapa kegiatan berikut dimulai. Ya, kalau kita lihat di sini, waktu selesai latihan pukul 13.00. Jam berapa dia dimulai? Kalau latihannya dilaksanakan selama 4 jam, ya sama halnya seperti tadi cara pengerjaannya. Kita harus tahu dulu pukul 13 itu pukul berapa. Pukul 13 itu sama dengan pukul 1 siang. Ya, dari mana kita tahu bahwa pukul 1 itu pukul 13 ini? Sesudah 12, kalau di hitungan jam 24 jam, yang satu ini menjadi pukul 13. Ya. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa waktunya tadi 4 jam, kita hitung mundur dia ke belakang untuk mencari waktu jam berapa dia dimulai. Kita hitung mundur dari 1, mundur menjadi 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ya, dia menuju ke angka nomor berapa anak-anak? Ayo. Iya, 9. Berarti waktu dimulainya tadi kegiatan itu adalah pukul 9.00. Atau dengan cara menggunakan rumus yang Bapak bilang tadi. Untuk mencari kegiatan dimulai, rumusnya adalah waktu kegiatan selesai dikurang lamanya kegiatan. Jadi kita lihat di sini, kegiatan selesainya jam berapa? Ya, bagus. Pukul 13.00. Lamanya kegiatan berapa? Berapa lama atau berapa jam? 4 jam. Maka kita kurangkan 13 dikurang 4.
hasilnya adalah jam 9. Berarti kegiatan itu dimulai pukul 9 tepat. Ini ada di buku paket halaman 85 soal yang nomor 2. Kalau tadi selama 4 jam kita rubah menjadi menit. Kita harus tahu 1 jam ada berapa menit, yaitu ada, ya betul, 60 menit. Jadi kalau 4 jam itu berapa menit? 4 jam dikali 60 menit. Cara mengalikannya, tetap simpan dulu 0 yang di belakang ini. Kalikan 4 kali 6 berapa? Ayo, berapa 4 kali 6? Ya betul, 24. 0 yang kita simpan tadi kita tambahkan di belakang. Jadinya hasilnya adalah 240 menit. Ya ini Bapak akan kasihkan tugas. Ini coba sambil dibuka bukunya, halaman 85. Nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ada di situ tugas 3, 4 dan 5. Kamu kerjakan di selembar kertas, bisa minta bantuan dari ibu, keluarga dan teman-temannya. Oke, di sini ada teks bacaan yang di buku paket halaman 100. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16.00. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17.00. Ya, berapa lama mereka bermain? 1 jam. Jam berapa mereka mulai bermain? Jam 16.00. Jam berapa mereka selesai bermain? Jam 17.00. Oke, ini ada contoh soal, ada di buku paket halaman 101. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapa ia selesai bermain? Ya, ini kalau diketahui tadi pertama si Siti bermain mulai dari pukul 16. Kalau pukul 16 itu adalah sama dengan pukul 4. Ya, tadi dari sini kita hitung dari 12, 13, 14, 15, 16. Berarti pukul 16 itu adalah pukul 4 sore. Itu mulai bermain. Dia bermain selama 1 jam. Kalau 1 jam itu berarti 1 langkah kita hitung tambah. Berarti selesai bermainnya adalah pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Ini dia. Ada rumus untuk mencarinya. Untuk menghitung jam berapa selesainya, jam berapa mulai bermain ditambah dengan lamanya bermain. Di sini tadi mulai bermain pukul 16, lama bermain 1 jam, maka 16 tambah 1, maka selesainya bermain tepat pada pukul 17.00. Maka Siti selesai bermain boneka pada pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Bisa kita lihat di sini. Selesai dia waktunya pukul 3. Beni mulai membantu ibu pada pukul 14.00. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapa ia selesai membantu ibu? Ya, kalau di sini yang diketahui yang pertama adalah mulai membantu ibu si Beni adalah pukul 14.00. Dia membantu ibu selama 60 menit. Kita harus tahu 60 menit itu berapa jam. Kalau 1 jam 60 menit berarti dibalikkan 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi rumus untuk mencari jam berapa selesai waktu itu, jam berapa dia mulai membantu ditambah dengan
lama dia membantu. Kalau kita lihat di sini tadi mulai dia membantu pukul 14. Lamanya membantu 60 menit. Jadi bukan 16 tambah 60 jam, bukan. 60 menit ini kita rubah menjadi jam. Yang 60 menit nilainya 1 jam. Berarti 14 tambah 1 jadinya 15. Berarti Beni selesai membantu ibu pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Ya, ini tugasnya ada di buku paket halaman 102, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 kamu kerjakan di selembar kertas. Bisa nanti diperiksa atau dibantu oleh orang tuanya dan keluarga yang lain. Di sini ada bacaan di buku paket halaman 96. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Dan di sini ada percakapan antara si Siti dan si Udin. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Kata si Siti. Jawab si Udin, ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus hati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Karena apa? Kalau kita tidak teliti melihat benda-benda di sekitar kita, maka bisa kita terjatuh dan akan mengalami luka. Oke. Ini baca kalimat tanya di bawah ini. Masih ingatkah kamu kegunaan masing-masing kata tanya? Ya, ada di sini 2 kalimat tanya yang Bapak tunjukkan. Yang pertama, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Di sini menunjukkan kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Dan kalimat tanya itu selalu dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Sekarang ini Bapak tugaskan kamu membuat kalimat tanya dari gambar yang ada di layar ini. Buat kata tanya dari gambar ini dengan menggunakan kata tanya yang ada di layar. Itu kamu kerjakan tugasnya di rumah ya. Kita lanjut. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Mereka bermain dan menangkap bola. Melempar, menangkap bola ada caranya. Ya, jadi kita kalau bermain harus mengetahui dulu bagaimana cara permainan itu supaya nanti sesama teman kita bermain dengan bagus. Ya, ini ada bacaan di buku paket halaman 93. Udin dan teman-teman telah bermain, melempar, dan menangkap bola. Bermain, melempar, dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh saja dengan siapa? Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Jadi di dalam bermain kita tidak boleh memilih-milih teman. Kalau dia pun beda agama dengan kamu, ya kita harus menemaninya. Karena apa? Ada semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, kita satu tetap, yaitu Indonesia. Sekarang kamu Bapak tugaskan untuk membuat contoh kegiatan olahraga ini di buku paket halaman 94 ada. Coba dibuka buku paketnya dan dikerjakan tugas yang di situ, bahwa ada di situ tugasnya, nanti dipandu oleh orang tua dan teman-temannya. Pernahkah kegiatan olahraga di atas kamu lakukan? Sekarang coba cari gambar salah satu kegiatan olahraga di koran atau majalah. Kemudian gunting dan tempelkan gambar tersebut. Dan kamu buat ceritanya. Ya, ini ada contohnya Bapak buat. Ini ada bermain kucing jongkok di darat. Dan keterangannya yang Bapak buat di sini
Aku pernah bermain kucing jongkok bersama teman-teman. Aku menjadi kucing dan mengejar teman-temanku. Teman-temanku berusaha menghindar dan melakukan jongkok. Kami bermain dengan perasaan senang. Kami selalu rukun. Inilah contohnya. Jadi yang lain kamu cari jenis olahraga yang pernah kamu lakukan bersama dengan teman-temanmu, dan kamu cari jenis olahraga di koran atau di majalah, kamu buat ceritanya. Ya, di sini baca kalimat tanya di bawah ini. Masih ingatkah kamu kegunaan kalimat tanya? Ya. Yang pertama, kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Ya, ini ada bacaan pada buku paket halaman 99. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Ya, jadi di situ kita dituntut di dalam bermain, di dalam belajar harus bersama-sama agar kita hidup rukun, damai dan tentram. Kalau adik-adik di dalam belajar dan bermain tidak boleh membeda-bedakan suku, membeda-bedakan warna kulit, dan membeda-bedakan agama, supaya sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan bisa bermanfaat untuk adik-adik, dan tetap semangat. Walaupun sekarang dalam situasi COVID-19 yang merajalela, kita harus menjaga diri supaya kita terbebas dari penyakit oleh virus tersebut. Sekianlah adik-adik, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat.